Assalamualaikum, subscriber Fikar Amriza. Ada kabar heboh ini dari dunia politik Indonesia. Tepat di bulan Juli 2025 ini, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI resmi melakukan rebranding besar-besaran dengan mengganti logo lamanya yang dikenal berwarna merah putih dengan simbol kepalan tangan memegang mawar merah. Menjadi logo baru yang cukup mengejutkan publik. Kenapa mengejutkan? Karena logo baru PSI kini menampilkan siluet kepala gajah merah di atas tulisan PSI, yang kini disebut memiliki kepanjangan baru, Partai Super Tbk. Banyak netizen bertanya-tanya, apakah ini serius atau hanya strategi marketing politik belaka? Kita lihat dari sejarah logo lama PSI ya. Sebelum membahas lebih jauh, kita flashback sedikit. Logo lama PSI menampilkan tangan menggenggam mawar merah dengan nama lengkap Partai Solidaritas Indonesia di bawahnya. Filosofinya adalah perjuangan, solidaritas, dan kepedulian sosial yang diwakili oleh bunga mawar adalah sebagai simbol keindahan dan kekuatan. Selanjutnya kita bahas logo barunya, yaitu ke titik fokus poin kepala gajah merah. Namun, sejak 2 hari lalu, media nasional ramai memberitakan perubahan logo PSI menjadi kepala gajah berwarna merah. Banyak yang menilai desainnya lebih simpel, modern, dan corporate look. Bahkan, ada netizen yang menyebut logo baru ini seperti logo perusahaan tambang atau korporasi besar lainnya. Kalau menurut saya sih lebih seperti logo kopi ya. Kan ada itu yang memakai logo gajah. PSI pun menegaskan bahwa logo baru ini melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, dan daya ingat yang kuat layaknya seekor gajah. Selain itu, warna merah tetap dipertahankan sebagai identitas perjuangan mereka. Respon publik dan Jokowi. Menariknya, Presiden Jokowi juga dimintai komentar terkait perubahan logo ini. Beliau menanggapi santai dan menyebut bahwa perubahan logo adalah hak partai. Namun, yang lebih penting adalah substansi perjuangan dan program partai tersebut bagi rakyat. Sementara itu, media sosial dipenuhi pro kontra. Ada yang mendukung karena tampilannya lebih elegan, tapi ada juga yang mengkritik karena menilai kehilangan ciri khas solidaritas dan kerakyatan, seperti logo mawar sebelumnya. Kita lihat dari analisis branding. Jika kita lihat dari sudut pandang branding, perubahan logo ini adalah langkah berani. Biasanya, logo politik di Indonesia sangat jarang berubah karena terkait identitas dan loyalitas pemilih. Namun, PSI mencoba keluar dari pakem itu dengan mengadopsi gaya logo korporasi modern. Mungkin sebagai bagian dari strategi positioning mereka yang baru. Rebranding dan target pemilu 2029, apakah iya? Ada analisis bahwa rebranding ini disiapkan untuk menghadapi pemilu 2029 dengan pendekatan milenial dan profesional. Nama Partai Super Tbk sendiri menimbulkan interpretasi seolah PSI ingin tampil sebagai partai modern yang transparan layaknya perusahaan terbuka. Walaupun sebagai publik yang masih kebingungan dengan makna barunya, bagaimana menurut kamu? Apakah perubahan logo PSI ini efektif membangun citra baru yang lebih kuat atau justru menimbulkan kebingungan di kalangan pemilihnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like video ini kalau kamu suka analisis branding politik seperti ini. Subscribe channel ini untuk update terbaru tentang desain logo, branding politik, dan tren visual yang lagi viral di Indonesia atau di luar negeri. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya bersama saya, Fikar Amriza, yang akan selalu mengulas logo, branding, dan desain dari sudut pandang kreatif dan strategis. Wassalamualaikum.